Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Utaj Endri, MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Basis Data Lanjut. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai perancangan database digital library. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok yang terdiri dari Monica Sandra Iskandar, Stefani Abdullah Faki, dan Alfiani Putri. Terdapat beberapa tiga subpembahasan yang akan kami bahas, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan. Yang kedua, pembahasan yang terdiri dari EER, LRS, tabel, normalisasi, perancangan database, implementasi DBMS yang sudah dirancang, dan yang terakhir terdapat kesimpulan. Saja kita pembahasan mengenai latar belakang. Jadi informasi perpustakaan nasional menjadi perpustakaan digital mendukung aksesibilitas dan cepat terhadap informasi. Perpustakaan digital memfasilitasi akses dari mana saja, memungkinkan pengelola koleksi yang efisien, pembaruan informasi real-time, dan interaksi dinamis antar pengguna dari sumber informasi. Makalah ini fokus pada pengembangan database untuk perpustakaan digital, di mana desain yang tepat, model basis data yang efisien, dan strategis implementasi yang mendukung kelancaran operasional menjadi krusial. Analisis mendalam terhadap entitas, relasi antar entitas, dan kebutuhan fungsionalitas sistem perlu diperhatikan secara cermat guna memastikan keberhasilan, efisien, dan kemudahan akses bagi pengguna. Oke, selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana transformasi entitas-entitas dalam model ER atau EER menjadi logical relation schema atau LRS dan struktur tabelnya yang akan dilakukan. Yang kedua, apakah perancangan untuk menjalankan DBMS secara terpisah dari aplikasi atau mengintegrasikannya dengan aplikasi yang ada. Selanjutnya, bagaimana pertimbangan teknis ekonomi dan politik organisasi akan mempengaruhi pemilihan DBMS, dan yang keempat, apakah rencana implementasi akan melibatkan denormalisasi, basis data atau penyebaran data di beberapa titik, dan yang terakhir, memiliki perangkat lunak membangun aplikasi dan elemen apa yang dipertimbangkan. Oke, selanjutnya terdapat batasan masalah. Yang pertama, fokus pada entitas-entitas tertentu, model ER atau EER, terutama yang memiliki dampak signifikan pada struktur tabel dalam logical relation schema atau LRS. Yang kedua, membuat keputusan tentang apa DBMS akan beroperasi secara terpisah atau terintegrasi tanpa mempelajari lebih lanjut tentang elemen implementasi khusus, seperti cara DBMS berkomunikasi dengan AI. Selanjutnya membahas elemen teknis DBMS yang berkaitan dengan perubahan dari ER atau ER ke LRS dengan penekanan khusus pada fitur yang mendukung kebutuhan organisasi. Selanjutnya memilih di antara denormalisasi atau penyebaran data di antara beberapa titik tanpa mendetail pada implementasi spesifik dari kedua strategi tersebut. Dan yang terakhir, pernyataan elemen-elemen utama yang dipertimbangkan dalam pemilihan perangkat lunak pembangun aplikasi, terutama yang terkait dengan kebutuhan organisasi. Oke, selanjutnya terdapat tujuan makalah yang akan kami sampaikan, yaitu makalah ini bertujuan untuk menjelaskan proses transformasi entitas dari model ER atau EER ke dalam logical relation schema atau LRS secara terorganisasi. Entitas tersebut dalam bentuk tabel yang terkait. Untuk memutuskan apakah DBMS dirancang untuk beroperasi secara terpisah atau terintegrasi dengan aplikasi untuk mempertimbangkan strategi denormalisasi, basis data, atau penyebaran data di antara beberapa titik, menjelaskan manfaat serta pertimbangan yang mendasarinya. Selanjutnya membahas proses seleksi dan pertimbangan yang mendasari pemilihan perangkat lunak membangun aplikasi. Oke, penjelasan selanjutnya akan saya sampaikan kepada Monik. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai ER dari database digital library. Nah, ER ini memungkinkan
kita untuk mengekspresikan lebih banyak detail tentang hubungan dan struktur data dalam sistem informasi perpustakaan. Pada IR ini terdapat 6 entitas. Yang pertama itu ada entitas anggota yang memiliki atribut ID anggota sebagai identifikasi unik untuk setiap anggota. Lalu ada atribut nama, yaitu nama lengkap anggota. Ada atribut alamat, yaitu alamat tempat tinggal anggota. Ada atribut tanggal bergabung, yaitu tanggal anggota bergabung dengan sistem. Ada juga atribut nomor telepon, yaitu nomor telepon yang bisa dihubungi anggota. Selanjutnya, entitas yang kedua itu ada entitas ulasan yang memiliki atribut. Yang pertama itu ada ID ulasan sebagai identifikasi unik untuk setiap ulasan. Ada juga atribut rating, itu nilai atau peringkat yang diberikan anggota terhadap suatu buku. Ada juga atribut hasil ulasan, yaitu isi ulasan yang dibuat oleh anggota. Selanjutnya, entitas yang ketiga itu ada entitas peminjaman, memiliki atribut ID peminjaman sebagai identifikasi unik untuk setiap transaksi peminjaman. Lalu ada atribut tanggal peminjaman, yaitu sebagai tanggal transaksi peminjaman dilakukan. Selanjutnya ada entitas buku, yaitu memiliki atribut ID buku sebagai identifikasi unik untuk setiap buku. Ada atribut judul sebagai judul buku. Ada juga tahun terbit, yaitu tahun penerbitan buku. Ada juga ISBN atau International Standard Book Number untuk identifikasi buku. Selanjutnya ada atribut spesialisasi buku fiksi, yaitu novel, cerpen, dan komik. Di spesialisasi buku non-fiksi itu ada ilmu pengetahuan dan geografi. Selanjutnya, yang kelima ada entitas penerbit, memiliki atribut ID penerbit sebagai identifikasi unik untuk setiap penerbit. Ada juga atribut alamat penerbit, yaitu alamat kantor penerbit. Ada juga atribut nama penerbit, yaitu nama penerbitnya. Selanjutnya, yang keenam itu ada entitas penulis yang memiliki atribut nama penulis, yaitu nama lengkap penulis. Ada juga ID penulis sebagai identifikasi unik untuk setiap penulis. Dan yang ketiga itu ada atribut alamat penulis, yaitu alamat tempat tinggal penulis. Dan yang keempat itu ada kontak penulis sebagai informasi kontak penulis. Selanjutnya, pada IR ini terdapat hubungan dan kardinalitas antar entitas. Nah, hubungan antar entitas ini yang pertama, anggota keulasan itu kardinalitasnya minituan. Jadi, satu anggota dapat memberikan banyak ulasan, tetapi satu ulasan hanya berasal dari satu anggota. Lalu yang kedua, terdapat hubungan ulasan ke buku dan kardinalitasnya itu minituan. Jadi, satu ulasan dapat berikatan dengan banyak buku, tetapi satu buku hanya memiliki satu ulasan. Yang ketiga itu terdapat hubungan anggota ke peminjaman, kardinalitasnya itu one to many. Jadi satu anggota dapat melakukan banyak transaksi peminjaman, tetapi satu peminjaman hanya terkait dengan satu anggota saja. Yang keempat terdapat hubungan peminjaman ke buku, yaitu one to many. Jadi satu anggota dapat melakukan satu transaksi peminjaman dapat melibatkan banyak buku, tetapi satu buku itu hanya dapat terkait dengan satu transaksi peminjaman. Selanjutnya di sini ada buku ke penerbit, yaitu kardinalitasnya minituan. Jadi banyak buku diterbitkan oleh satu penerbit, tetapi satu buku hanya berasal dari satu penerbit. Lalu yang keenam itu terdapat hubungan penerbit ke penulis dan kardinalitasnya itu many to many. Jadi satu penerbit dapat menerbitkan banyak buku dari banyak penulis dan sebaliknya. Lalu yang ketujuh itu terdapat hubungan antar buku ke penulis dan kardinalitasnya itu minituan. Jadi satu buku dapat ditulis oleh banyak penulis, tetapi satu penulis hanya terkait dengan satu buku saja. Oke, bisa di next PPT-nya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai transformasi ke LRS dengan tabel. Nah, pada LRS ini kita gunakan misalnya untuk mengelola buku dan anggota perpustakaan. Administrator perpustakaan dapat menggunakan diagram ini untuk mengetahui informasi apa saja yang disimpan di masing-masing tabel. Misalnya, administrator dapat menggunakan tabel buku untuk melihat daftar semua buku yang tersedia di perpustakaan, termasuk judul, penulis, tahun terbit, dan ISBN. Lalu, untuk melacak peminjaman buku, administrator perpustakaan dapat menggunakan diagram ini untuk melihat informasi tentang peminjaman buku, seperti siapa anggota yang meminjam buku, buku apa yang dipinjam, dan tanggal peminjaman. Lalu, untuk data
perpustakaan, administrator perpustakaan dapat menggunakan diagram ini untuk melihat hubungan antar tabel-tabel. Misalnya, administrator dapat menggunakan diagram ini untuk berapa banyak buku yang diminjam oleh anggota tertentu. Oke, selanjutnya terdapat transformasi LRS ke tabel. Bisa di next PPT-nya. Nah, di sini ada transformasi dari LRS ke tabel. Jadi ada tabel anggota itu, tabel anggota ini menyimpan informasi tentang anggota perpustakaan, termasuk nama, alamat, dan tanggal lahir. Pada peminjaman, tabel ini menyimpan informasi tentang peminjaman buku oleh anggota perpustakaan, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status peminjaman. Lalu pada tabel buku, tabel ini menyimpan informasi tentang buku-buku yang tersedia di perpustakaan, termasuk judulnya, tahun terbit, ISBN, dan genrenya. Lalu ada tabel penerbit. Pada tabel ini menyimpan informasi tentang penerbit buku-buku yang ada di perpustakaan, termasuk nama penerbit, alamat, dan kontak. Selanjutnya ada tabel penulis. Tabel ini menyimpan informasi tentang penulis buku-buku yang ada di perpustakaan, termasuk nama penulis, alamat, dan kontak. Dan yang terakhir itu ada tabel ulasan. Tabel ini menyimpan informasi tentang ulasan buku yang ditulis oleh anggota perpustakaan, termasuk rating, hasil ulasan, dan ID anggota, dan ID buku. Oke, selanjutnya setelah kita membuat IR, LRS, dan ditransformasikan ke tabel, di sini kita akan melakukan normalisasi. Bisa di next PPT-nya. Nah, sebelum kita masuk ke normalisasi 1NF, di sini kita lakukan anormalisasi terlebih dahulu. Nah, anormalisasi ini dalam konteks basis data merujuk pada desain basis data yang belum mengikuti aturan normalisasi. Normalisasi itu kan desain basis data yang bertujuan untuk mengurangi redundansi data dan meningkatkan integritas. Tapi sebaliknya, kalau anormalisasi ini akan meninggalkan beberapa redundansi, menghasilkan desain yang lebih sederhana, tapi mungkin kurang efisien. Nah, dalam keadaan anormalisasi ini memiliki beberapa duplikasi. Misalnya, jika seorang anggota telah meminjam beberapa buku, detail nama, alamat, tanggal lahir, itu akan terduplikasi untuk setiap transaksi peminjaman yang dilakukannya. Dalam keadaan anormalisasi, bahwa informasi anggota seperti nama dan alamat terduplikasi di setiap peminjaman, menyebabkan redundansi data. Pada tabel buku, itu menunjukkan adanya redundansi karena informasi penerbit dan penulis terduplikasi di setiap entry buku. Setiap buku bisa memiliki penerbit dan penulis yang sama, menyebabkan data yang berlebihan. Dalam keadaan anormalisasi, duplikasi informasi anggota dan buku di setiap entry ulasan. Ini menyebabkan redundansi dan pemborosan ruang penyimpanan. Kan pada norma itu biasanya dilakukan untuk mengatasi masalah redundansi dan memastikan bahwa basis data mematuhi aturan integritas dapat menghindari duplikasi data dan memastikan bahwa informasi disimpan secara efisien dan dapat diakses dengan akurat. Maka dari itu, selanjutnya di sini kita akan melakukan normalisasi 1NF. Bisa di next PPT-nya. Nah, pada normalisasi 1NF ini merupakan salah satu bentuk normalisasi database yang bertujuan untuk menghilangkan duplikasi data. Pada normalisasi 1NF tidak boleh ada grouping data atau duplikasi. Suatu tabel dikatakan dalam 1NF jika setiap atribut dari tabel tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jadi dapat dilihat pada tabel di atas setelah dilakukan normalisasi 1NF, dari tabel anormalisasi, dia sudah terdapat grouping data lagi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan normalisasi tahap 2NF. Bisa di next PPT-nya. Oke, kondisi pertama yang harus dipenuhi agar suatu tabel berada dalam 2NF itu sudah berada dalam first normal from atau 1NF. Tabel dikatakan berada dalam 1NF jika setiap sel dalam tabel hanya berisi satu nilai dan setiap kelompok memiliki nama yang unik. Setelah memastikan 1NF, kita dapat melanjutkan ke 2NF. Sebuah tabel dikatakan berada dalam 2NF jika setiap atribut non kunci sepenuhnya bergantung pada kunci utama. Kunci utama itu merupakan satu atau lebih kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Atribut non kunci adalah atribut yang bukan bagian dari kunci utama. Ketergantungan fungsional adalah hubungan antara kunci utama dan atribut non kunci dalam tabel. Jadi setiap atribut non kunci harus sepenuhnya tergantung pada
seluruh kunci utama, bukan hanya sebagian dari kunci utama. Nah, pada tabel peminjaman bisa dilihat terdapat foreign key, yaitu ID anggota, ID buku, dan ID ulasan. Dan pada tabel ulasan itu terdapat foreign key, ID buku. Pada tabel buku terdapat foreign key, ID penulis, dan ID penerbit. Nah, hal tersebut terjadi karena kunci pada setiap tabelnya saling bergantung untuk bisa mencari record yang ingin dicari. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu kepada Stefan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang tadi diberikan oleh Monik. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perancangan DBMS. Next. Oke, jadi untuk perancangan DBMS ini, DMS secara terpisah. Nah, kita menggunakan SQL Server adalah DBMS besar yang menangani banyak fungsi secara mandiri. Ini mencakup menjaga integritas data, pemulihan otomatis saat ada kerusakan, backup rutin, pengendalian penggunaan data oleh banyak pengguna, dan pengamanan data sebagai perantara antara pengguna dan basis data. SQL Server memiliki kapasitas penyimpanan yang hampir tak terbatas dan koneksi yang mudah dengan aplikasi. Dalam pengelolaan data, SQL Server dapat mengeksekusi query, mengambil, menyisipkan, memperbarui, dan menghapus data, serta membuat database dan tabel baru, serta mengatur hak akses pada tabel. Next. Nah, DBMS yang digunakan itu adalah MySQL. Menjadi pilihan utama untuk database digital library karena kemudahan penggunanya dalam SQL, antarmuka intuitif, kinerja cepat dalam menangani permintaan banyak pengguna, skalabilitas yang baik untuk pertumbuhan koleksi, dukungan komunitas luas dan sumber daya yang melimpah, serta sebagai perangkat lunak sumber terbuka yang dapat menghemat biaya perangkat lunak. Next. Nah, di sini juga membahas tentang aspek DBMS pada SQL. Aspek teknis SQL mencakup perintah dasar, yaitu select, insert, update, dan delete. Untuk manajemen data efisien dalam basis data digital library, SQL memberikan kemampuan manipulasi data, pembuatan query kompleks, optimisasi kinerja dengan mengindeksan dan join efisien, serta keamanan data melalui pengontrolan akses dan dukungan terhadap transaksi. SQL juga scalable dan kompatibel dengan berbagai sistem database, memudahkan integrasi antar platform. Penggunaan SQL dalam database digital library menghadirkan keunggulan ekonomi berupa skalabilitas yang meminimalkan biaya infrastruktur tambahan, pengelolaan data yang efisien, mengurangi biaya administrasi, optimalisasi kinerja untuk penggunaan sumber daya komputasi yang lebih efisien, efisiensi penyimpanan dengan kompresi data, keamanan yang mengurangi risiko kerugian, dan integrasi mudah yang memotong biaya pengembangan. Next. Nah, adapun aspek DBMS yang berikutnya itu adalah aspek politik organisasi dalam database digital library yang menggunakan SQL mempengaruhi pengaturan akses, kontrol keamanan, kebijakan penggunaan, dan kebijakan penggunaan data. SQL memungkinkan pengaturan akses detail, pemantauan aktivitas pengguna, integrasi dengan sistem keamanan, dan pemeliharaan konsistensi data, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan, privasi, dan kepentingan organisasi. Analisis mendalam yang dimungkinkan oleh SQL juga mendukung pengambilan keputusan politik yang lebih baik melalui penggunaan data yang tersedia. Next. Nah, kita lanjut ke denormalisasi. Bisa di next. Oke, denormalisasi itu adalah teknik dalam desain database yang menyimpan data yang sama di beberapa tabel. Bertentangan dengan normalisasi yang berupaya menghindari duplikasi data, digunakan dalam database digital library untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi
dengan mengurangi join yang diperlukan. Ini memungkinkan penyimpanan informasi yang dibutuhkan dalam satu tabel, mengurangi query yang perlu dilakukan, dan mempermudah penggunaan database. Next. Nah, berikut ini adalah tabel denormalisasi yang sebelumnya udah sempat disampaikan ya dan dijelaskan mengenai tabel ini, dan ada beberapa perbedaan dengan tabel normalisasinya, yaitu karena terjadinya redundansi data di bagian penulis dan penerbit. Nah, maka di sini itu dicantumin secara lengkap di tabel buku supaya mempercepat pencarian datanya. Bisa di next. Oke, mungkin cukup pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fakih. Dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Mungkin yang saya akan bahas selanjutnya itu mengenai software yang kita gunakan, ya, di mana kita menggunakan PHP MyAdmin. Bisa di next. Nah, PHP MyAdmin itu kita mengaksesnya melalui yang namanya itu XAMPP, ya. Nah, XAMPP sendiri itu merupakan suatu kumpulan program server web yang dapat mendukung berbagai sistem operasi. Nah, termasuk Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Nah, ini tuh akan memungkinkan pengguna lokal untuk mengembangkan web yang dinamis. Sedangkan MySQL sendiri itu merupakan suatu basis data yang mudah digunakan dan efisien. Cocok untuk digunakan untuk digital library karena antarmuka intuitifnya. Kinerja yang cepat dalam mengenangani banyak pengguna serta kemampuannya untuk dilaksanakan dengan baik. Sedangkan PHP MyAdmin itu merupakan suatu aplikasi open source yang mempermudahkan manajemen basis data MySQL melalui antarmuka grafis. Ini tuh dapat memungkinkan pembuatan, pengelolaan, dan eksekusi print SQL dengan mudah dan juga komprehensif, ya. Kesediaan secara gratis membantu penghematan biaya dalam pengelolaan database digital library. Mungkin beberapa alasan kita menggunakan PHP MyAdmin, mungkin karena PHP MyAdmin itu menyediakan antarmuka grafis yang mudah untuk digunakan dan mudah dipahami. Terus yang kedua itu manajemen database yang komprehensif. Ini tuh sangat penting untuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi web yang menggunakan MySQL, ya, sebagai sistem manajemen basis data, karena PHP MyAdmin ini itu memungkinkan pengguna untuk dengan mudah membuat, menghapus, ataupun mengubah dari sistem basis datanya, dari tabel ataupun kolomnya. Mungkin yang terakhir ini karena melalui antarmuka webnya PHP MyAdmin itu dapat mempermudah penggunaannya dengan menjalankan perintah SQL-nya, langsung ini memberikan fleksibilitas tambahan kepada pengembang dan administrator dari database-nya. Membuat kita tuh menyelesaikan tugas khusus tanpa bergantung pada alat yang berbeda gitu. Mungkin boleh di next. Selanjutnya itu implementasi pembuatan database yang sudah dirancang, ya. Tadi kan secara garis besar itu perancangan database-nya. Mungkin sekarang yang saya akan bahas yaitu implementasinya. Mungkin yang pertama, implementasi database itu kita bisa menggunakan penggunaan data definition language. Implementasi penerapan DDL itu digunakan untuk membuat struktur database yang akan kita buat. DDL ini tuh berfungsi untuk membuat, mengubah ataupun menghapus suatu struktur dari suatu database. Boleh next. Penggunaan DDL yang pertama itu untuk create database. Create database sendiri itu merupakan suatu perintah yang berfungsi untuk membuat suatu database pada PHP MyAdmin atau SQL-nya. Cara menggunakan create database itu pertama itu kita menggunakan create. Create artinya itu membuat, jadi membuat terus database. Karena membuat database, lalu kita definisikan nama database yang akan kita buat. Boleh next.
Nah, penggunaan data definition language yang kedua yaitu untuk create table. Nah, tadi kan udah create database ya. Mungkin yang sekarang yaitu dengan create table. Nah, pertama itu kita membuat create table penulis. Nah, di sini tuh penggunaannya kurang lebih sama kayak create database, bedanya tadi kan database dan sini yaitu create table. Artinya kita membuat table lalu definisikan di nama table kita. Nah, di sini kita mendefinisikan yaitu ada nama table penulis, penerbit, ulasan, buku, anggota, dan peminjaman. Nah, di setiap tabel itu tuh harus kita definisikan juga ya nama-nama kolomnya, di mana pada tabel penulis itu terdapat ID penulis dengan tipe datanya varchar dengan not null. Nah, not null sendiri itu artinya karena kita ID penulis itu akan digunakan untuk primary key, maka penggunaan not null ini berfungsi agar tidak ada data itu tidak bisa berisi kosong gitu. Nah, terus di sini ada nama penulis dengan tipe data varchar dan alamat dengan alamat penulis dengan tipe varchar dan kontak penulis dengan tipe varchar. Nah, di sini kita atur primary key-nya itu ID penulis. Dan begitu pun juga dengan tabel penerbit di mana terdapat kolom ID penerbit dengan tipe varchar dan not null juga. Terus ada nama penerbit, varchar juga, terus alamat penerbit dengan tipe data varchar dengan primary key-nya itu ID penerbit. Nah, terus yang ketiga itu ada create table ulasan. Di sini kita menggunakan kolomnya itu pertama ID ulasan dengan tipe varchar. Terus hasil ulasan tipe varchar dengan batas maksimal itu 200 dan rating dengan tipe integer dengan maksimal 2. Dan tipe primary key-nya itu pada ID ulasan. Nah, selanjutnya itu ada create table buku. Nah, di sini kolom pertama yang kita definisikan yaitu ID buku dengan tipe varchar dan judul buku dengan tipe varchar, tahun terbit dengan tipe integer, ISBN dengan tipe integer, dan jenis buku dengan tipe varchar, ID penulis dengan tipe varchar, dan ID penerbit dengan tipe varchar. Nah, di sini ada ID penulis dan ID penerbit itu digunakan untuk foreign key-nya. Nah, dan kita definisikan juga nih primary key-nya yaitu ID buku. Nah, di sini terdapat yaitu foreign key ID penulis, terus reference penulis ID penulis. Nah, di sini itu artinya kita menggunakan fungsi foreign key terhadap penulis dengan ID foreign key, ID penerbit, reference penerbit, ID penerbit. Nah, terus setelah membuat tabel buku, kita membuat tabel anggota di mana di tabel anggota terdapat kolom ID anggota dengan tipe varchar, nama dengan tipe varchar, tanggal bergabung dengan tipe date, terus nomor telepon dengan tipe varchar, dan primary key-nya kita atur yaitu ID anggota. Nah, tabel terakhir yang kita buat yaitu tabel peminjaman, di mana tabel peminjaman itu kita buat pertama mendefinisikan kolom untuk ID peminjaman dengan tipe varchar, ID buku dengan tipe varchar, dan ID ulasan dengan tipe varchar. Nah, di sini ada ID anggota, ID buku, dan ID ulasan ini digunakan untuk foreign key-nya. Nah, maka kita definisikan lagi nih foreign key-nya. Nah, foreign key ID anggota, reference anggota, ID anggota, terus foreign key ID buku, reference buku, ID buku, dan foreign key ID ulasan, reference ulasan, ID ulasan. Boleh next. Nah, ini tuh merupakan hasil pembuatan tabel yang tadi ya. Jadi kan kita kan membuat struktur tabel, ya baru membuat struktur tabelnya. Jadi ini kita bisa lihat pada database Digital Library ini tabel yang sudah terbuat struktur tabelnya begini. Boleh next. Nah, ini hasil dari pembuatan tabel anggota di mana, nah kita bisa lihat di pada kolom ID anggota itu terdapat kunci berwarna emas atau kuning, itu kurang lebih itu menandakan bahwa ID anggota ini merupakan primary key pada tabel anggota. Boleh next. Nah, pada ID penulis juga itu terdapat kunci yang berwarna emas atau kuning, itu yang menandakan primary key pada tabel penulis itu ID penulis. Next.
tabel penerbit juga di sini terdapat primary key-nya itu ID penerbit dengan ditandakan dengan kunci yang berwarna emas juga. Boleh next. Berwarna emas juga. Boleh next. Ini pada tabel buku ID primary key-nya kan ID buku nih dengan tanda itu kunci berwarna emas. Lalu di bawah pada kolom nomor 6 dan 7 itu terdapat ID penulis dengan kunci yang berbeda. Jadi tadi kan kunci warna emas itu menandakan primary key, sedangkan kunci yang warna abu-abu itu menandakan bahwa itu tuh merupakan foreign key. Begitupun dengan ID penerbit sebagai foreign key, maka muncul tanda itu kunci berwarna abu-abu. Next. Nah, ini merupakan ID ulasan dengan ID ulasan itu sebagai primary key-nya. Next. Nah, di sini ID tabel peminjaman dengan ID peminjaman itu primary key-nya dengan ditandakan dengan kunci berwarna emas juga, dan di sini ada ID anggota, ID buku, dan ID ulasan. Nah, masing-masing itu tuh memiliki kunci berwarna abu-abu yang menandakan bahwa mereka itu foreign key-nya. Itu penggunaan data manipulation language. Nah, kita menggunakan data manipulation language itu untuk memasukkan record pada tabel-tabel yang udah dibuat ya. Nah, di sini kita menggunakan insert into anggota. Nah, di mana insert into ini tuh merupakan suatu perintah yang dipakai untuk menyisipkan data ke tabel ya. Jadi kita tuh insert into untuk menyisipkan data ke tabel, lalu definisikan di nama tabel yang akan kita sisipkan gitu. Nah, di sini kita mendefinisikan ke nama tabel anggota, lalu definisinya juga nih kolom-kolom tabel yang akan kita isi datanya gitu. Nah, di sini kita mengisi data anggota, buku, penulis, penerbit. Nah, di sini kita tadi kan udah didefinisi juga tipe-tipe datanya ya. Kalau varchar itu kita mengisi datanya harus ditandai dengan kurung petik 2. Nah, oh ya, di sini ada nilai values. Nah, values sendiri itu merupakan suatu perintah yang menyatakan bahwa kita itu akan untuk ke dalam kolom tersebut. Nah, lalu kita buka kurung buka dengan petik 2 karena anggota sebelumnya tipe datanya varchar ya, maka kita definisinya dengan petik 2, lalu kita isi datanya yaitu 22001 dan petik 2 koma. Koma ini untuk menandakan selesainya pengisian data pada ID anggota, lalu petik 2 lagi dengan mengisi nama, lalu koma, dan alamat, koma, current date. Nah, tanggal bergabung, pada tanggal bergabung ini kita mengisikannya current date, yaitu berarti ini tuh sesuai dengan pada saat kita membuat database. Jadi current date ini akan mengambil data pada laptop kita yang sesuai dengan pada saat kita membuat database ini. Terus nomor telepon dengan petik 2 yaitu 081234567890, koma. Nah, berikutnya tinggal ikuti langkah-langkah sebelumnya, kurang lebih sama. Dan di sini pada insert into tabel buku ini terdapat perbedaan ya, di mana di sini ada yang menggunakan tipe data yang integer. Nah, perbedaan tipe data integer dan varchar itu terdapat di penggunaan petiknya. Jika kita menggunakan tipe data varchar itu diwajibkan menggunakan petik 2 untuk mengisi data varcharnya. Sedangkan jika kita menggunakan tipe data integer ya, karena tadi kan tahun terbit dan ISBN kita mendefinisikannya datanya dengan integer ya. Jadi kita tinggal isi saja tanpa adanya petik. Jadi tinggal masukkan saja langsung datanya. Dan pastikan juga sebelumnya kan kita menggunakan foreign key ya, foreign key. Nah, pastikan juga tuh bahwa foreign key yang pada saat kita mengisi data ini tuh pastikan sama dengan data yang ada pada tabel yang kita foreign key kan gitu. Nah, di sini kan ada ID penulis dan ID penerbit nih. Pastikan bahwa data yang kita masukkan itu sama dengan data pada tabel penulis yang kita insertin juga. Nah, di sini kan ada kayak insert info penulis. Nah, kita mengisikan data penulis, dan insert info penerbit. Nah, kita mengisikan data penerbit. Nah, pada bagian insert info buku ini kita pastikan bahwa pada bagian ID penulis dan penerbit ini sama dengan pada penulis dan penerbit. Nah, jika tidak sama, maka query itu tidak akan tereksekusi.
Nah, di sini merupakan hasil pengingat tabel anggota, di mana di sini ada ID anggotanya. Nah, ID anggota ini karena kita mengenal primary key, maka tidak ada yang sama datanya, terus ada nama, alamat, dan tanggal bergabung. Nah, di sini tanggal bergabungnya sama kita karena itu membuat tabel pada tanggal bulan 2020 tanggal bergabung. Terus nomor telepon. Nah, di sini merupakan data dari tabel buku, di mana di sini ada ID buku, terus judul buku dan tahun terbit, ISBN, jenis buku, dan di sini ada ID penulis dan ID penerbit. Nah, kenapa sih warna dari data ID penulis dan ID penerbit itu berbeda di data tabel buku yang lainnya? Itu dikarenakan ID penulis dan ID penerbit itu kita terapkan kan foreign key, jadi warnanya agak berbeda dengan data yang ada pada data yang umum pada tabel buku ini. Nah, di sini merupakan tabel tabel penulis dan ID penulis, nama penulis, alamat penulis, dan kotak penulis. Di sini tabel penerbit dengan ID penerbit, nama penerbit, dan alamat penerbitnya. Nah, di sini merupakan tabel ulasan dengan ID ulasan, hasil ulasan, dan rating. Nah, di sini ada tabel ID peminjaman, tabel peminjaman masing-masing itu memiliki kode tersendiri karena merupakan primary key. Dan di sini tanggal peminjaman, ID kota, ID buku, dan ID ulasan. Nah, di sini ID berbeda dengan data lain, merupakan foreign key-nya. Nah, itu penerapan data query language untuk pencarian data. Nah, data query language itu merupakan suatu perintah dari SQL ya yang dirancang untuk digunakan pada pengambilan ataupun manipulasi data dalam basis data. Nah, DQL itu digunakan khusus untuk menjalankan perintah-perintah query pada basis data untuk mengambil informasi yang dibutuhkan pengguna. Nah, penerapan yang pertama itu kita digunakan untuk mencari data judul buku berdasarkan nama penulis ya. Nah, di sini kita memasukkan query-nya itu select buku judul. Nah, artinya itu select kita masuk ke dalam, memang ambil dari tabel buku dengan yang kita ambil data judul, koma, itu juga mengambil dari tabel penulis dengan yang kita ambil data nama penulis. Terus from dari tabel buku, terus join. Join ini artinya kita masuk ke tabel penulis untuk mengambil data dari nama penulis tadi ya. Nah, penulis on buku ID penulis. Nah, artinya kita masuk ke tabel penulis melalui tabel buku dengan foreign key melalui yaitu perantara dari ID penulisnya, karena ID penulis kan merupakan foreign key yang terdapat pada tabel buku. Nah, terus sama dengan nama tabel yang akan kita ambil yaitu penulis dengan ID penulis, karena ID penulis tadi foreign key yang menghubungkan antara dua tabelnya. Jadi where kita mencari apa yang kita cari yaitu where penulis nama, dan lalu definisikan nama kolom yang akan kita cari nama penulis sama dengan, nah kita definisiin lagi nih nama penulis siapa sih yang akan kita cari gitu. Jadi nah kebetulan yang saya cari yaitu kali ini yaitu Terelie. Nah, maka hasil eksekusi dari DQL ini tuh, nah di sini bisa lihat nih judul buku apa saja sih yang ditulis oleh Terelie. Nah, selanjutnya itu untuk penerapan mencari anggota dan juga tanggal peminjaman berdasarkan berdasarkan judul buku ya. Nah, di sini kurang lebih sama cara eksekusinya kayak tadi itu. Nah, yang membedakan, nah kita mengambil datanya kan dari tabel peminjaman ya, from peminjaman dengan join buku on peminjaman, ID buku, dan buku ID. Nah, sini kita join ke tabel buku melalui tabel peminjaman dengan foreign key itu ID buku dan dengan buku ID buku, dan kita joinnya dua kali nih karena kita ingin mengambil data dari
tabel buku dan kita ingin mengambil data dari tabel anggota, makanya kita melakukan joinnya 2 kali, yaitu join anggota on peminjaman melalui tabel peminjaman dengan perantara itu ID anggota sama dengan anggota terus ID anggota. Where buku dot judul sama dengan nah kita mencari judul berdasarkan judulnya itu judul matahari. Nah, kita bisa lihat nih pada data yang ditampilkan yaitu buku yang berjudul matahari ini lalu menampilkan nama-nama anggota buku matahari dan tanggal peminjamannya. Penerapan data query selanjutnya itu untuk mencari nama penulis dan penerbit berdasarkan judul buku. Nah, di sini kurang lebihnya sama kayak yang tadi pas pencarian tanggal judul buku dan nama nama anggota dan tanggal peminjamannya. Nah, membedakan di sini kita mengambil data itu pada tabel penulis dan penerbitnya. Nah, maka hasilnya itu, nah judul buku ini Matahari yang menulis itu Terelie dan nama penerbit itu Gramedia Pustaka Utama. Nah, selanjutnya itu proses melakukannya denormalisasi pada tabel buku. Nah, proses ini dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi kerja pada database. Pada denormalisasi kali ini, kita memiliki tujuan untuk meningkatkan kecepatan pencarian data yang seringkali dicari seperti pada tabel buku. Oleh sebab itu, tabel buku pada database yang sudah kita buat ini, kita akan lakukan denormalisasi dengan menambahkan informasi dari tabel penulis dan juga penerbit. Nah, proses melakukan denormalisasi pada tabel buku itu pertama itu kita lakukan penambahan kolom-kolom baru pada tabel yang akan kita denormalisasiin. Nah, dengan cara itu alter table buku. Nah, alter table itu merupakan suatu perintah query yang akan menunjukkan bahwa akan diterapkannya perubahan pada tabel buku. Nah, add column. Nah, di sini merupakan suatu perintah query yang artinya itu menambahkan kolom. Lalu kita definisikan di nama kolomnya gitu. Nah, nama kolomnya itu nama penulis, alamat penulis, kontak penulis, nama penerbit, alamat penerbit, dengan tipe datanya seluruhnya varchar. Nah, lalu kita eksekusi query-nya, maka akan muncul hasil seperti ini dengan, nah, ini merupakan tabel buku. Nah, sebelumnya kan tabel buku tadi itu hanya sampai memiliki 7 kolom ya. Nah, dikarenakan tadi kita menambahkan 5 kolom baru, maka menjadi 11-nya, di mana di sini ada nama penulis, nama alamat penulis, kontak penulis, alamat nama penerbit. Nah, setelah menambahkan kolom baru, nah selanjutnya itu kita mengisi data kolom baru itu dengan data yang sudah kita definisikan sebelumnya. Nah dengan cara itu melakukan update. Nah, update itu merupakan suatu perintah yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa akan dilakukannya perubahan data pada tabel buku dengan menjalankan perintah update yang akan diterapkan pada tabel buku. Nah, sedangkan set di sini merupakan suatu perintah yang menunjukkan bahwa nilai kolom-kolom itu akan dilakukan pengaturan ulang. Nah, di sini terdapat nama penulis, flag nama penulis, from penulis, where penulis, dot id penulis sama dengan buku dot id penulis. Nah, ini merupakan suatu perintah query yang berfungsi untuk mengambil data dari kolom nama penulis dari tabel penulis berdasarkan kesamaan nilai ID penulis pada tabel penulis dan ID penulis di tabel buku dan mengisikan datanya itu ke dalam kolom nama penulis di tabel buku, begitupun dengan seluruh proses lainnya. Dengan cara yang kita pakai ini tuh data yang bersumber dari tabel penulis dan juga tabel penerbit itu akan diambil serta dilakukannya update ke dalam kolom-kolom baru di tabel buku. Perlu diperhatikan juga bahwa perintah query ini tuh akan mengasumsikan bahwa setiap entry di tabel buku itu memiliki nilai yang sesuai dalam kolom ID penulis dan ID penerbit yang cocok dengan entry di tabel penulis dan penerbit masing-masingnya. Nah, kita bisa lihat, nah datanya sudah terisi ya kolom-kolomnya kita yang diambil dari tabel penulis dan juga penerbit. Nah, setelah dilakukannya denormalisasi, nah
Mungkin selanjutnya kita akan melakukan pencarian data lagi ya setelah dinormalisasiin. Nah, bisa dilihat query-nya itu terlihat lebih simpel, jadi tidak memerlukan lagi namanya join. Jadi kita tinggal memilih select apa yang kita akan tampilkan, yaitu kita menampilkan judul dan nama penulis, terus mengambil dari tabel mana, dan kita mengambil dari tabel buku where, terus berdasarkan apa nama, kita berdasarkan nama penulis yaitu Terelie, maka akan langsung muncul data buku apa saja, judul buku apa saja yang ditulis oleh Terelie. Nah, di sini juga mencari nama penulis dan penerbit berdasarkan judul buku. Nah, caranya berbeda juga. Sebelum denormalisasi ini kan terdapat cara itu join dengan menggabungkan dengan tabel sebelumnya itu. Nah, di sini tinggal kita memilih apa yang akan kita tampilkan, yaitu judul, nama penulis, dan nama penerbit. Lalu dari tabel buku dan where, kita berdasarkan judul, yaitu Matahari, maka akan muncul data, yaitu judul buku Matahari itu ditulis oleh penulis Terelie dan penerbitnya itu Gramedia Pustaka Utama. Nah, perbedaan cara pencarian data sebelum dan sesudah denormalisasikan yaitu terdapat pada kompleksitasnya dan juga tuh jumlah langkah yang terlibat pada saat memproseskan query itu. Nah, sebelum denormalisasi itu join dibutuhkan karena berfungsi untuk menggabungkan informasi dari tabel yang terkait, sementara setelah denormalisasikan data tersebut tuh sudah tersedia dalam satu tabel. Nah, menghilangkan kebutuhan untuk perintah query join. Nah, denormalisasi ini tuh dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada beberapa jenis query, tetapi pada saat yang sama dapat meningkatkan redundasi data dan kompleksitas dari pemeliharaannya. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada teman saya Alfi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Fakih. Terdapat kesimpulan dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kelompok 3, yaitu perancangan database ini memiliki pendekatan DBMS terpisah dengan pertimbangan teknis, ekonomi, dan politik organisasi. Denormalisasi diterapkan untuk meningkatkan kinerja pencarian data dengan mengurangi sejumlah join table, pengumpulan XMPP, dan PHP-MyAdmin memudahkan pembangunan dan pengelolaan aplikasi database. Perencanaan ini bertujuan untuk memberikan solusi terintegrasi, efisiensi, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan harapan teknologi yang dipilih mendukung manajemen data yang baik dan performa aplikasi yang optimal. Oke, sekian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 3 yang sudah menyampaikan pemaparan materinya. Sebagai moderator, saya ingin menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam perkataan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.